it's big. I gotta go outside. Gempa megatrust adalah jenis gempa bumi yang terjadi di zona subduksi, yaitu wilayah di mana satu lempeng tektonik laut menekan ke bawah lempeng lainnya. Fenomena ini terjadi karena lempeng tektonik yang lebih padat dan berat tenggelam di bawah lempeng yang lebih ringan. Gempa megatrust terjadi ketika tekanan yang terakumulasi akibat gesekan dan pergeseran antara kedua lempeng tiba-tiba dilepaskan. Proses terjadinya gempa megatrust dimulai ketika dua lempeng tektonik bertemu di batas subduksi. Salah satu lempeng, yang lebih padat dan berat, menekan ke bawah lempeng yang lain. Gesekan antara kedua lempeng menyebabkan tekanan bertambah seiring waktu. Ketika tekanan tersebut mencapai titik tertentu, lempeng yang tertekan akhirnya bergeser secara tiba-tiba, melepaskan energi besar dalam bentuk gelombang seismik. Pergeseran ini dapat menyebabkan guncangan bumi yang sangat kuat, seringkali dengan magnitudo yang tinggi. Pergeseran lempeng di bawah dasar laut juga dapat mengakibatkan perpindahan vertikal yang besar, memicu gelombang tsunami yang merusak di lautan. Gempa megatrust seringkali memiliki dampak yang sangat serius, termasuk kerusakan bangunan, kerugian jiwa, dan kerusakan lingkungan yang luas. Di sepanjang pantai selatan Jawa, terdapat potensi terjadinya gempa megatrust. Hal ini terkait dengan adanya jalur subduksi di wilayah tersebut. Jawa adalah bagian dari cincin api Pasifik, yang merupakan daerah di mana lempeng tektonik bertemu dan berinteraksi secara aktif. Pada bagian selatan Jawa, lempeng Indo-Australia bertemu dengan lempeng Eurasia, dan proses subduksi terjadi di sini. Lempeng Indo-Australia tenggelam di bawah lempeng Eurasia, menciptakan potensi untuk terjadinya gempa megatrust. Potensi gempa megatrust di selatan Jawa memiliki dampak yang sangat serius karena dapat menyebabkan guncangan bumi yang kuat dan bahkan tsunami yang merusak di sepanjang pantai selatan Jawa dan mungkin juga di wilayah-wilayah terdekat seperti Bali dan Nusa Tenggara. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang risiko gempa bumi dan tsunami di wilayah ini, serta untuk mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk mempersiapkan dan melindungi masyarakat dari potensi bencana tersebut. Hal ini mencakup sistem peringatan dini yang efektif, perencanaan tanggap darurat, dan pembangunan infrastruktur yang tahan gempa. Dari sebuah jurnal ilmiah yang berjudul Implication for Megathrust Earthquake and Tsunamis from Seismic Gap South of Java, Indonesia, gempa megatrust mampu menyebabkan tsunami 20 meter yang mencancam daerah selatan Jawa, Banten dan sebagian Sumatera yang kemungkinan terjadi di masa mendatang. Beberapa penelitian dengan sejumlah ahli dari BMKG, BRIN, ITB, dan Department of Earth Sciences University of Cambridge mengungkapkan gempa megatrust di selatan Jawa mampu memicu tsunami setinggi 34 meter. Gempa megatrust telah terjadi di berbagai negara di seluruh dunia dan seringkali memiliki dampak yang signifikan. Berikut adalah beberapa negara yang pernah mengalami gempa megatrust beserta dampaknya. Jepang, gempa Tohoku 2011, memiliki magnitudo 9,1 dan menyebabkan tsunami besar yang merusak Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant serta menewaskan ribuan orang. Indonesia, gempa Sumatera Andaman 2004, terjadi di lepas pantai barat Laut Sumatera dan memicu tsunami yang menyapu pesisir di banyak negara di sekitar Samudra Hindia, menewaskan ratusan ribu orang. Gempa Lombok 2018, gempa berkekuatan 7,0 menyebabkan kerusakan yang signifikan di Pulau Lombok dan pulau-pulau sekitarnya, menewaskan lebih dari 500 orang. Chile, gempa Chili 1960, dikenal sebagai gempa terkuat yang tercatat dalam sejarah modern dengan magnitudo 9,5, menyebabkan kerusakan parah di Chili dan tsunami yang melanda pantai-pantai di sepanjang Pasifik. Selandia Baru, gempa Christchurch 2011, meskipun bukan gempa megatrust, gempa ini berkekuatan 6,3 mengakibatkan kerusakan yang signifikan di Christchurch dan menewaskan 185 orang. Amerika Serikat, gempa Alaska 1964, memiliki magnitudo 9,2,
merupakan gempa terbesar yang pernah tercatat di Amerika Serikat dan menyebabkan kerusakan di Alaska serta tsunami di sejumlah wilayah. Chile. Gempa Chili 2010, berkekuatan 8,8, gempa ini menimbulkan kerusakan besar di wilayah tengah Chili dan menghasilkan tsunami yang mempengaruhi pesisir Chili serta negara-negara di sekitarnya. Ketika terjadi gempa yang berpotensi menyebabkan tsunami, langkah-langkah yang dapat diambil untuk meminimalkan risiko dan melindungi diri adalah sebagai berikut. Penting untuk memiliki sistem pemantauan gempa yang efektif. Stasiun pemantau seismik dapat memberikan peringatan dini tentang gempa bumi yang terjadi di sekitar wilayah tersebut. Jika gempa besar terjadi dan berpotensi menghasilkan tsunami, peringatan dini harus segera dikirimkan kepada masyarakat yang berada di daerah yang terancam. Ini dapat dilakukan melalui sirene, peringatan pesan singkat, siaran radio, televisi, dan media sosial. Begitu menerima peringatan tsunami, penduduk yang berada di daerah yang terancam harus segera mengungsi ke daerah tinggi atau ke gedung bertingkat tinggi yang kokoh. Ini merupakan langkah kunci untuk menghindari bahaya langsung dari gelombang tsunami. Masyarakat harus dilatih secara berkala dalam melakukan evakuasi saat terjadi gempa dan tsunami. Simulasi bencana yang terorganisir dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan individu serta komunitas. Masyarakat harus menyadari daerah-daerah yang rentan terhadap tsunami, seperti pesisir pantai atau lembah sungai yang dangkal, dan berusaha untuk menghindari tempat-tempat tersebut selama periode ancaman gempa dan tsunami. Ketika menerima peringatan tsunami, penting untuk mencari informasi dari sumber yang valid dan resmi. Mengikuti instruksi dari otoritas darurat setempat adalah kunci untuk keselamatan. Saat terjadi gempa bumi, hindari menggunakan kendaraan bermotor. Lebih baik mencari perlindungan di tempat yang aman. Setelah gelombang tsunami berlalu, masyarakat harus tetap waspada terhadap ancaman susulan, seperti gelombang susulan atau kerusakan infrastruktur. Setelah tsunami, bantuan kemanusiaan dan pertolongan darurat harus segera diberikan kepada korban. Ini termasuk pelayanan medis, air bersih, makanan, tempat perlindungan, dan dukungan psikologis. Mengingat setiap situasi dapat berbeda, penting untuk selalu mengikuti arahan dari otoritas yang berwenang dan menjaga kewaspadaan yang tinggi dalam menghadapi bencana alam seperti gempa dan tsunami.